Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Nur Muhammad dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang materi biologi, yaitu sistem sirkulasi. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengandalkan sari-sari makanan dan O2 ke jaringan-jaringan tulang, mengembalikan CO2 ke paru-paru, zat-zat sisa metabolisme ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel makhluk hidup. Untuk menjalankan sistem sirkulasi tersebut, ada dua komponen utama, yaitu darah dan alat peredaran darah. Yang pertama adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sarana untuk menyedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Ada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh yang mengangkut darah yang keluar dari jantung. Tekanan darah di pembuluh ini cukup besar terhadap dinding pembuluh. Untuk menahan tekanan tersebut, arteri harus memiliki dinding yang cukup tebal dan elastis. Cetak pembuluh darah arteri ini lebih dalam ke jaringan tubuh. Yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah menuju jantung. Di sepanjang pembuluh vena terdapat katup-katup yang mencegah darah kembali ke jaringan tubuh. Pembuluh vena terletak lebih ke permukaan jaringan tubuh. Alat peredaran darah yang kedua adalah jantung. Sebagai alat pemompa darah terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh 3 lapisan yang terdiri dari: yang pertama adalah endokardium, yang merupakan selaput yang membatasi ruangan jantung. Yang kedua adalah miokardium, merupakan otot jantung yang tersusun dari berkas-berkas otot. Sedangkan yang ketiga adalah perikardium, merupakan selaput pembungkus jantung yang terdiri dari 2 lapis dengan cairan limpa, di antara yang bertugas sebagai pelumas untuk menahan gesekan. Ruang jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu antrium kanan, antrium kiri, ventrikal kanan, dan ventrikal kiri. Komponen kedua untuk menjalankan sistem sirkulasi adalah darah. Darah merupakan medium transport dalam sistem sirkulasi. Secara keseluruhan, darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sebenarnya komponen pada darah tersebut ada 2 bagian utama, yaitu plasma darah yang berbentuk cair dan sel darah yang berbentuk padat. Plasma darah terdiri atas air dan zat ion yang terlarut di dalamnya. Sel darah ada 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan sel keping darah besar, yang dimulai dari bilik kiri, berlanjut ke aorta, lalu menuju arteri, ke tubuh, vena, lalu ke serambi kanan. Pada sistem peredaran darah kecil, dimulai dari jantung, menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Dengan berakhirnya pemaparan tentang sistem sirkulasi darah, maka berakhir pula materi tentang sistem sirkulasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, Fadil Nur Muhammad.